Selamat siang, Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Heidi, Bapak yang akan menjadi MC untuk info session Fakultas Sains dan Teknologi jam 11 siang ini. Apakah suara saya terdengar jelas? Izin saya mau cek audio. Sudah terdengar? Ya. J, Patterson. Sudah terdengar ya, Indita? Udah ya? Oke. Selamat siang, Prof. Yasin. Ya, Assalamualaikum Mbak Heidi. Waalaikumsalam, Bapak. Ngapunten, ini untuk pembicaranya sudah bergabung semua atau ada yang belum ya? Ini yang saya belum tahu siapa saja yang jadi pembicara. Oke, ini kemarin saya dikontak sama Bu Nurina. Kalau pembicaranya nanti ada Prof. Yasin, kemudian ada Wadek 1 dan Wadek 3. Apakah ada tambahan atau ada yang diganti? Yang Merdeka ini kok belum kelihatan Pak, Wadek 1 belum ada. Dan juga ada teman-teman duta FST ya? Ini kelihatannya dari rumah semua gitu. Sudah.
Baik, bagi yang sudah bergabung, mungkin ada yang dari luar FST. Saya ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu. Kita akan mulai jam 11 dan akan ditayangkan di YouTube official Universitas Airlangga dan juga di YouTube officialnya FST ya.
Assalamualaikum Bapak Ibu. Mohon maaf, saya bingung kebanyakan kamar Zoom, jadi bingung masuk kamar yang mana. Ada 3 Zoom yang bersamaan. Nggih, ini sudah ada audiens nggih, Bu. Nggih, Ya. Pak Hedi. Kemarin untuk yang request-nya sudah anu nggih. Oh, kok request apa? Rundown. Sampai Ya, siap. Sudah saya terima, Ibu. Baik. Ini nanti kita mulai jam 11 ya, Ibu? Jam Karena 11. ya, kami akan streamingkan juga di YouTube Universitas Erlangga. J. Dan ini saya juga lihat di YouTube-nya Fakultas Sains dan Teknologi juga di live-kan ya. J. Ya. Baik, saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu buat adik-adik, Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di info session-nya Fakultas Sains dan Teknologi. Saya infokan bahwa kita akan mulai jam 11 siang. Bagi Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah bergabung di Zoom maupun di YouTube. Dan bagi nanti yang ada pertanyaan atau ada info yang ingin dibagikan, monggo langsung ditulis di kolom chat di Zoom ataupun di YouTube ya. Boleh nanti disertakan dengan username Instagramnya atau email. Karena untuk memudahkan panitia bagi adik-adik atau Bapak dan Ibu yang bertanya supaya nanti akan ada hadiah. Dari FST juga menyiapkan hadiah ya Ibu ya? Ya, betul Mbak Edi. Baik, siap. Hadiahnya anu Mbak, apa? Voucher OVO atau pulsa. Wow. Untuk 10 penanya pertama. Untuk 10 penanya, baik. Lanjut ke selanjutnya. Nah, nanti akan muncul masalah seperti ini.
Mbak Hedi, kita juga didampingi tim PPMB, Nj. Punten gimana Ibu? Kita juga didampingi tim PPMB berarti menikah, Nj. PMK. Jadi nanti untuk pertanyaannya akan saya bantu untuk di filter. Pertanyaannya bisa lewat chat di Zoom ataupun di kolomnya YouTube UNER. Nj, ini kan Mas, kalau seandainya ada PMB lebih memudahkan kami menjawab karena kan biasanya ditanyakan masalah teknis bagaimana jurusan yang ada di UNER gitu. Kalau untuk info session ini tidak ada Ibu dari PPMB, dari fakultas masing-masing memang. Oh gitu. Ini Iya, dari kemarin ada namanya PPMB berarti bukan dari tim PPMB. Iya, kok ada tulisannya itu. Iya. Ini hostnya siapa nih? Pak Dekan suaranya masuk. Kan kencan karo Pak Edi. Hostnya Pak Dekan sendiri nih. Pak Eri, ini kan gimana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf banyak. Diskusi karo Pak Edi jangan di ini toh. Jangan disiarkan. Teman-teman Duta ada yang memantau YouTube-nya, kasih ya. YouTube-nya fakultas ya, Mas ya. Kita tadi siapa yang PIC-nya YouTube ya? Ya Bu, bilang dan juga kesedihan. YouTube Syadila ya. Syadila dibantu nanti Mbak ya. Maksudnya dibantu itu juga enggak hanya dibantu pertanyaan saja. Kalau seandainya di YouTube-nya ada masalah, langsung dilaporkan di grup Mbak. Nanti bisa dibantu sama Pak Edi atau Pak Asmari ya Mbak Syadila ya. Iya betul. Iya. Ngapunten, untuk pemutaran video profilnya nanti sudah ada dari tim FST ya Ibu untuk sudah saya Mbak. Oh siap. Iya, sip. Makanya tadi saya tanyakan sebentar. Terima kasih Mbak Hedi sudah diingatkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang buat Bapak dan Ibu serta adik-adik yang sudah bergabung di info session kali ini dengan Fakultas Sains dan Teknologi. Sekitar 3 menit lagi kita akan mulai untuk live streaming di official YouTube Universitas Erlangga dan juga di FST. Bagi Bapak dan Ibu yang berkenan, monggo bisa ditampilkan videonya supaya kita bisa melihat wajah-wajah ganteng dan cantiknya. Dan nanti boleh di-mute sementara ketika kita sudah mulai. Dan saya juga mau mengingatkan kembali kalau ada pertanyaan atau informasi yang ingin disampaikan, monggo langsung saja bisa ditaruh di kolom chat di Zoom ataupun di kolom komentar di YouTube. Jangan lupa untuk mencantumkan username Instagram ataupun email supaya mempermudah panitia, karena akan ada hadiah menarik dari panitia Erlangga Education Expo dan juga dari FST. Ada voucher OVO
Ini saya jadi pengen ikutan kalau gini. Untuk teman-teman duta bisa di-share presensi ya, Mas Mbak. Dan bagi peserta acara AEE untuk FST juga mohon untuk segera mengisi presensinya ya, biar nanti sebenarnya hadir dari mana saja gitu. Nanti Mbak bisa mohon untuk dibantu mengingatkan kembali peserta untuk mengisi presensi. Terima kasih. Kita tambahkan bukti potong lainnya. Contohnya pasal 21, NPWP pemotong pajaknya sama tadi. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mulai live streaming di YouTube. Sekali lagi, monggo yang berkenan untuk menyalakan video, karena video di Zoom silakan diaktifkan. Dan saya mohon izin untuk di-mute terlebih dahulu. Dan nanti saya akan kasih kesempatan Bapak dan Ibu yang jika ingin bertanya.
Pak Asmari atau Pak Edi, mohon untuk videonya bisa di-pause dulu, kemudian diulangi lagi, nggih. Karena ini mau opening acara, matur nuwun. Monggo Mbak Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu serta adik-adik semua dalam acara Info Session Erlangga Education Expo mengenal lebih dekat Fakultas Sains dan Teknologi. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung melalui Zoom maupun melalui YouTube. Semoga Bapak dan Ibu kita bertemu secara virtual terlebih dahulu tahun ini karena tahun sebelumnya Erlangga Education Expo selalu diadakan dan kita selalu mengadakannya di Erlangga Convention Center, namun kali ini kita mengadakan secara virtual. Semoga tidak mengurangi rasa antusiasme Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Hididia, saya dari Universitas Erlangga. Saya akan memandu untuk info session 1 jam mengenal lebih dekat Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, buat teman-teman nih, buat adik-adik yang udah pengen banget menjadi calon kesatria Erlangga, khususnya menjadi mahasiswa baru di FST, tepat banget buat adik-adik yang pengen tahu informasi baik itu. Di FST itu belajar apa aja sih, Kak? Ada program studi apa saja? Ada program internasional apa saja? Kemudian kehidupan kampus, kehidupan mahasiswa FST itu apa benar sih mahasiswa FST itu hanya menghabiskan waktu di lab? Nah, seringkali saya mendengar seperti itu, Bapak dan Ibu. Di sini tidak hanya ada, saya mau menyapa dulu, ada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Prof. Yasin. Halo Prof, boleh dada-dada dulu Prof. Dan juga ada Wakil Dekan 1, Dr. Eridani, dan juga Wakil Dekan 2, Dr. Miratul Hasana, dan juga Wakil 3, Dr. Fatmawati. Nah, nanti saya nggak sendirian, saya akan dibantu oleh Humasnya Fakultas Sains dan Teknologi, Bu Nurina. Halo Ibu, dada-dada dulu Bu. Nah, dan juga ada teman duta nih, bagi teman-teman yang sudah melihat nih, ada mas-mas ganteng yang sudah pakai selempang tertulis duta FST. Nah, mereka yang akan menjawab faktanya menjadi mahasiswa FST. Apa benar sih mahasiswa FST itu hanya di lab nongkrongnya? Apa bisa nongkrong di kafe? Dan banyak banget informasi yang akan kita share di sini. Walaupun waktunya 1 jam, semoga bisa bermanfaat. Langsung saja kalau gitu, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi untuk say hello, untuk sedikit sambutan, monggo kepada Profesor Dr. Muhammad Yasin, MSI. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta komite sekolah, juga adik-adik siswa atau calon mahasiswa UNER khususnya di FST, insya Allah. Terima kasih. Sekali lagi, dalam situasi pandemi ini, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri acara ini. Saya hanya sekilas dulu saja menyampaikan tentang apa sih di FST itu.
nanti akan kita lebih banyak diskusi mungkin ya, juga ada video bahwa FST itu sebelumnya adalah FMIPA itu ya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, itu tahun 82. Saat itu ada program studi matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, berubah pada tahun 2008 menjadi FST, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi, di mana saat itu berdiri prodi-prodi yang sifatnya teknik atau teknologi, seperti sistem informasi, teknik biomedis, teknik lingkungan, dan terakhir statistik. Kita punya 8 program studi S1, ada 8, 4 terakreditasi internasional, pertama kali di UNER, gitu ya. Atau unggul, itu ada 4, matematika, fisika, kimia, biologi, dan lainnya adalah A, yang teknik, informasi, teknik biomedis, teknik lingkungan, statistik, itu A. Ada 3 prodi S2, kimia, biologi, dan teknik biomedis, dan S3 MIPA. Nah, jadi kalau adik-adik ingin sekolah terus, S1, S2, S3 bisa langsung gitu ya. Jadi tidak kemana-mana. Jadi kita menyelenggarakan program studi fundamental, intinya, yang menghasilkan sarjana adaptif terhadap kemajuan teknologi. Lulusannya banyak bekerja di industri, juga rumah sakit. Ya, sekarang ada aturan Kemdikbud baru, rumah sakit itu harus ada profesi fisika medis. Nah, sekarang banyak lulusan fisika medis di berbagai rumah sakit, juga di industri, di Philips, Otsuka, Microsoft, dan sebagainya. Itu bisa dimasuki oleh lulusan FST. Juga yang prodi teknik menghasilkan tenaga profesional seperti startup, konsultan, programmer, analis, dan sebagainya. Jadi karena kita itu fundamental bisa adaptable. Jadi adik-adik jangan heran kalau Menteri Kesehatan bukan seorang dokter, tapi lulusan fisika gitu ya. Itu jadi kita benar-benar yang adaptable nanti selama pendidikan di FST. Jadi itu sekilas. Tadi Mbaknya lab FST itu di lab terus, ya sebagian di lab, tapi juga ada lab di alam, seperti prodi biologi itu di hutan labnya, Pak. Hutan Baluran sana. Teknik lingkungan ini Bu Nurina bisa di mana Bu? Mangrove gitu. Di sungai, ya. Pak. Ya. Ya kami di sungai. Ya. Kemarin kita juga turut tugas kemanusiaan membantu gempa bumi di Sulbar, banjir di Jombang, Nganjuk itu ya. Itu banyak berperan mahasiswa kita untuk itu. Jadi itu sekilas dari FST. Nanti bisa ditanyakan di para duta FST yang lebih realnya. Nanti kalau saya ngomong yang baik-baik gitu ya. Jadi itu saja sekilas dari FST. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Yasin untuk perkenalan singkatnya di Fakultas Sains dan Teknologi. Bagi teman-teman yang masih membayangkan nih, gimana sih bentuk kampusnya, bentuk fakultasnya, bentuk ruang kuliahnya, kemudian program studinya apa saja, langsung saja kita putarkan video profil ya, dari Fakultas dan Sains Teknologi. Monggo bisa di-play untuk video profilnya supaya teman-teman bisa membayangkan nih, nanti kalau aku kuliah di FST ini seperti ini rasanya. Mohon izin untuk share screen untuk menampilkan video profilnya. Surabaya, one of the oldest of Indonesia historical heritage. Its waving development, which makes Surabaya growing up as a single city in Indonesia. The historic heritage in this city are well lived.
In Surabaya, Universitas Airlangga is established. Universitas Airlangga, second oldest university in Indonesia. Since it was established in 1914, Universitas Airlangga became the last university in the eastern part of Indonesia, proven by students' requirements, both academic and non-academic. Universitas Airlangga has attended 40 faculties, which located its three main campuses, Campus and C. One of the faculties is Faculty of Science and Technology, located in Campus C. Faculty of Science and Technology, an expansion of Faculty of Mathematics and Science, Universitas Airlangga, which established in 1982 and in 2008 officially with the Faculty of Science and Technology. FST has four departments, and each of them administers several programs. Mathematics Department at Mathematics, Information and Statistics, Physics Department at Physics, Biomedical Engineering, Biology Department administered by Environmental Science and Technology, and Biology Master Program, Chemistry Department administered undergraduate and master program of chemistry, and their Mathematics Science graduate program, which administered by the faculty. Gimana Bu? Oke, ya bisa dipause. Technology and mobilize environmentally friendly society. Actualize that, FSD Universitas Airlangga continues to develop itself to become a better study place and study destination. This is proven by the accredited and certified study programs in university, both nationally and internationally. Hello, my name is Muhammad Hashir bin Fadil. I'm from Malaysia, and I'm studying in Management at University, and I'm taking Bachelor of Politics Science. So, it's nice to be here around a month. You can see the lecturers are more friendly and they're talking. And when during the lecture, they like to talk and explain more using the slide because of I think they're more experienced and knowledge. Hello, hi. My name is Nadia binti Azam from Malaysia. I'm studying in Management and Science University in Malaysia. I teach Bachelor of Forensic Science there. My experience in the Faculty of Science and Technology here really has a great work. In 2016, they also supported the Universitas Airlangga to reach top 500 class university by strengthening the learning and increasing educations. The excellence of FST Universitas Airlangga education, research, and community is proven not only by students and lecturers, national and international competition applications, but also reflected by the global networking, collaboration with the industry, and public educational institutions.
laboratories with advanced research instruments, library records, books, encyclopedias, magazines, and journals. Student Center as the core organizational activity. Greenhouse, computer laboratories, internet access, food center, mosque. On behalf of Dean of Faculty and Universitas Erlangga, I would like to introduce Faculty Center and Faculty of Science Universitas Erlangga. Only producing scientists, but also the fundamental academic skill for the advancement of modern way of life. Among 3,000 students and many international collaborations, researches, and publications. 2021 at Universitas Erlangga from 2021 until 2013 university ranked and among 5 universities in Indonesia. This permission to create professional ideas of designing and perfecting mental techniques. Please come and join us with the church of creating your journey together. Baik, itu dia tadi sedikit gambaran bagaimana sih serunya kuliah di Fakultas Sains dan Teknologi. Tadi saya sempat lirik, sudah banyak pertanyaan di kolom chat di Zoom maupun di YouTube. Sabar dulu teman-teman, kita akan jawab. Dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, baik di Zoom maupun di YouTube, jangan lupa untuk sertakan username Instagram ataupun emailnya ya. Karena akan ada 10 pertanyaan yang akan dipilih dan mendapatkan hadiah dari Prof. Yasin nih. Ada voucher OVO ya Prof ya? MC-nya juga dapat nggak Prof? Ini Rina yang bagi. Baik, oke. Selanjutnya, ini saya sempat lihat tadi pertanyaannya banyak sekali, sudah pengen tahu banget, kepo banget gimana sih kuliah di FST, prospek kerjanya seperti apa, kemudian program internasionalnya seperti apa. Langsung saja akan dipandu oleh Ibu Humas FST. Monggo saya persilakan kepada Dr. Nurina Fitriani ST untuk memandu. Monggo, Bu Nurina. Baik, terima kasih Mbak Hedi. Nanti untuk MC ada paket khusus Mbak Hedi. Bukan voucher OVO, tapi voucher jalan-jalan sepertinya. Jalan-jalan live maksudnya. Baik, terima kasih Mbak Hedi. Saya hormati Pak Dekan, Prof. Yasin, kemudian Segera, Bu Fat, dan Pak Eri Dani. Mohon izin, saya ditugaskan oleh Bu MC untuk memandu sesi tanya jawab, karena kita nanti kami tidak akan Bapak Ibu dan adik-adik, kami tidak akan memberikan slide apa-apa karena cukup dengan video profil. Saya lihat sudah banyak sekali pertanyaan, bahkan sebelumnya saya hitung sudah ada 20 WhatsApp Prof ke saya, tanya macam-macam gitu ya, terkait dengan keingintahuannya adik-adik SMA, karena yang semuanya rata-rata adik-adik SMA yang sepertinya ingin masuk ke Fakultas Sains dan Teknologi, kira-kira seperti itu. Nah, dari pertanyaan pertama saya bacakan dari YouTube ada berapa pertanyaan
pertanyaan ya, Mbak Duta? Sejauh ini ada, Bu. Kenapa, Mbak? Sejauh ini belum. Oh, belum ada. Baik, kalau belum ada saya bacakan dari yang chatroom ya. Karena di sini sudah ada banyak sekali. Yang pertama saya bacakan dari Dek ya, ini karena masnya SMA ya, Dek Anita. Saya mohon izin bertanya, magang internasionalnya biasanya berapa lama? Nah, ini untuk magang internasional, kira-kira teman-teman Duta ada yang pernah ke exchange ya? Ada yang ikut exchange ya? Ada yang sudah dapat exchange? Oh, belum ada. Kalau belum, sudah ada? Alsya? Iya, Ada yang sudah pernah ikut exchange? Mungkin bisa memberikan testimoni ke adik-adik. Ya, halo teman-teman adik-adik SMA. Kenalin, aku Alsya, salah satu duta FST untuk adik ini. Sebelumnya aku pernah mencoba pengalaman baru yaitu outbound ke Singapura. Itu kayak lebih company study dan juga ke Thailand. Waktu itu saya ikut program IDFP, lebih seperti leadership, dan kemudian juga enaknya di saat itu kita juga bertemu sama teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia. Selain itu, kita juga belajar kepemimpinan di program-program yang sudah, dan kita juga melatih kemampuan kita berpikir kritis dan bagaimana kita bisa memiliki network yang baru. Dan kebetulan waktu itu saya company study dengan teman-teman PPI di NUS, University Singapura, selama 2 minggu. Berapa lama, Mbak Asya? Selama 2 minggu, Ibu. 2 minggu. Itu jawabannya. Ada yang teman-teman Duta lain yang pernah exchange ya? Baik, seandainya tidak ada, Bu Fat ingin menambahkan, atau Pak Eridani, atau Bu Mira, Pak Dekan, monggo. Saya nambahkan, Bu Nurina. Dulu sebelum pandemi, saya sering ngajak jalan-jalan, bukan jalan-jalan, ke Kuala Lumpur di University of Malaya. Saya punya kenalan di sana, labnya canggih, sehingga kita persiapkan mahasiswa di sini, kemudian melakukan eksperimen. Tapi apa? Itu mengerjakan skripsi, gitu ya, sekitar 2 minggu. Jadi persiapan yang baik, sekali eksperimen 2 minggu selesai. Gitu. Karena di sana sebuah lengkap alat-alatnya. Jadi jalan-jalannya dapat, skripsinya dapat, risetnya dapat gitu. Di University Malaya ada bisa kolaborasi gitu ya. Gitu. Jadi bisa makan nasi lemak juga. Makan nasi lemak. Matur nuwun Pak Prof Yasin. Bu Fat. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurina. Jadi untuk program ini magang mahasiswa itu ada 2 jenis, ada yang part time dan ada yang full time. Ya, kalau yang part time itu kira lebih antara seminggu sampai 2 minggu. Kalau yang full time itu nanti bisa sampai 3 bulanan dan itu semuanya ada bantuan dana dari fakultas. Universitas. Jadi nanti silahkan ya adik-adik yang ingin tertarik mendaftar di FST, nanti akan ada banyak begitu ya. Selain dana dari fakultas, juga nanti ada juga dana beasiswa dari luar begitu. Jadi bisa apply juga. Ya, mungkin itu tambahannya Bu Nurina, karena saya lihat pertanyaan yang lain juga banyak ini. Banyak, nggih, matur nuwun. Jadi kalau seandainya memang adik-adik tertarik di FST,
memang UNER saat ini sedang memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi teman-teman untuk tidak hanya menimba ilmu di UNER saja, tapi juga bisa menimba ilmu di luar UNER, apakah itu di universitas di Indonesia ataupun malah di luar negeri gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari guru Bu Nini Suprapti, salam kenal Ibu. Pertanyaan beliau adalah apakah FST ada double degree-nya? Seandainya ada, jurusan apa? Nah, menikah sepertinya ranahnya Prof. Yakin dan jajarannya sepertinya itu. Matur nuwun Bu Nurina, yang sekarang sudah jalan itu program studi S2 Teknik Biomedis dengan Asia University Taiwan. Gitu ya. Nah, kemudian yang sedang dirintis sebetulnya sudah lama tapi belum deal itu S2 Biologi gitu ya. S2 Biologi dengan University of Malaya itu yang akan mungkin segera terrealisasi gitu. Jadi ada satu tapi sebentar lagi tambah satu lagi, ada dua, S2 tadi biomedis dan S2 biologi itu yang ada double degree-nya. Mungkin nanti kimia, S2 kimia juga nyusul gitu. Nah, terus mungkin ada tambahan lain dari Pak Heri. Oh ya, boleh nambahkan. Jadi kalau untuk S1 ini yang sedang proses sebetulnya ini prodi sistem informasi. Ya, dengan salah satu universitas di Malaysia. Cuman karena ini kondisi pandemi jadi agak terhambat masih prosesnya. Jadi doakan saja dalam beberapa waktu ke depan bisa segera terrealisasi. Baik, itu saja tambahannya. Sementara yang ini memang lebih ke yang S2, S2 ya mungkin yang lebih ini. Terima kasih. Pak Eri ingin menambahkan? Sementara cukup. Cukup baik. Nyimak dulu. Oh, nggih. Matur nuwun. Matur nuwun Prof Yasin, Bu Fatma. Kemudian ada dua pertanyaan yang saya bacakan sekaligus karena pertanyaannya hampir sama gitu ya. Dari Mbak Sri Wahyu sama Mbak Devi. Nah, bedanya kalau Mbak Sri Wahyu ini peluang kerja di jurusan biologi, jadi nanti mungkin teman-teman duta yang dari biologi yang memantapkan hati masuk biologi, itu nanti mungkin bisa membantu untuk menceritakan gitu ya. Kemudian untuk yang satunya yang Mbak Devi itu yang matematika. Nah, ini kayaknya teman-teman duta banyak dari matematika nih. Ketika dulu memilih matematika, kira-kira waksitnya dulu apa? Itu mungkin bisa diceritakan ke adik-adik ya. Monggo, siapa ini? Yang biologi dulu atau matematika dulu, monggo. Kayaknya yang matematika dulu, Bu. Oh ya, boleh. Maksudnya seperti yang matematika nih kayaknya. Oke. Yang saya bantu jawab ya, Bu. Ya, boleh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sebagai perwakilan dari duta. Perkenalkan, nama saya Gupas Andika. Jadi untuk maaf ini suara saya terdengar nggak? Ya lumayan, nggak apa-apa. Jadi untuk lulusan matematika sendiri itu ke depannya itu ada banyak. Jadi ada beberapa bagian. Kalau misalkan dari lulusan itu ada yang di bidang data scientist, data analis, asuransi, dan banyak juga ada di bank. Jadi untuk lulusan matematika sendiri ini nggak harus sebagai guru dan dosen kok. Jadi kita ada banyak banget peluang kerja lain. Banyak juga yang jadi startup, ada juga yang di bidang pokoknya seperti sistem informasi gitu. Jadi nggak terlalu beda. Soalnya kita juga belajar tentang ilmu algoritma dan lain-lain itu. Ya mungkin segitu dulu. Baik, bisa disambung teruskan. Iya, saya nambahkan dulu ya, Bu Nurina. Ini kebetulan banyak alumni saya ini untuk yang matematik, saya sendiri dari prodi matematika, itu ada yang di berbagai instansi. Yang terbaru ini ada 2 orang tahun ini, hampir tiap tahun alhamdulillah diterima di Bank Indonesia. Kalau di bank Mandiri, misalkan BNI dan yang lain-lain itu sudah sangat banyak. Juga ada yang di
Seperti di BUMN juga itu juga banyak. Selain juga bisa ini ya entrepreneur, bisnis sendiri juga cukup banyak. Kita intinya bisa kemana saja ini, begitu ya adik-adik. Baik, silakan. Monggo yang biologi, teman-teman duta yang biologi. Saya Bu, saya dari biologi. Iya. Iya, jadi kalau di biologi itu ada beberapa pilihan, ada 4, ada zoologi, ada botani, ada mikrobiologi, dan satu lagi ada ekologi. Nah, nanti di situ ada banyak riset yang dilakukan oleh para dosen, dan tentunya kita mahasiswa boleh banget untuk join riset-riset tersebut. Seperti itu, Bu. Baik. Untuk teman-teman yang lain, yang biologi satu aja ya? Umi bukan dari biologi ya, Umi ya? Umi dari biologi tapi nggak ada di sini, Bu. Oh, iya. Dia lagi PKL. Baik, terima kasih. Teman-teman, matur nuwun Bu Fat. Kemudian, nah ini ada pertanyaan yang sangat menarik sekali gitu ya. Dari Mas Febri Kurniawan. Jadi Mas Febri ini galau mau mengambil matematika tapi nilainya tingginya di biologi begitu Bapak dan Ibu. Kemudian apakah untuk daftar di SNMPTN masih bisa karena memang passionnya di matematika. Kemudian dan saya ada alumni baru di tahun 2017. Nah, apakah peran alumni ini memberikan peluang seandainya Mas Febri ini mendaftar SNMPTN di jurusan matematika gitu kira-kira. Monggo Bapak Ibu. Matur nuwun. Pak Eri. Ya Pak Eri, monggo Pak Eri. Saya. Ya. Oke. Ini passion biologi matematika SMA ya. Itu ada hanya berpengaruh di semester 1 dan 2 gitu ya. Keterampilan matematika, keterampilan biologi dan fisika itu hanya berpengaruh di semester 1 2. Sisanya apa? Sisanya kerja keras. Gitu. Karena ya kerja keras. Karena matematika SMA, biologi SMA, fisika SMA itu sejak pertengahan semester 1 saya ulangi sejak pertengahan semester 1 meloncat menjadi materi matematika yang baru, menjadi materi biologi yang baru, kemudian menjadi materi fisika kimia yang baru gitu. Ya. Jadi tahu-tahu meloncat aja. Jadi kalau adik-adik punya passion yang bagus di biologi, kimia, fisika, matematik, mungkin pengaruhnya hanya ada di semester 1 atau 2. Sisanya kerja keras ya. Jadi apakah Anda punya minat di matematika sementara bagus di biologi? Boleh Anda lakukan itu kerja. Bagus nilainya di biologi itu artinya kan berarti Anda sudah punya keterampilan bekerja keras di bidang biologi. Tinggal diganti aja keterampilan bekerja keras di bidang matematika gitu ya. Terus yang tadi alumni 2017 itu maksudnya apa? Kok saya enggak paham. Apa Anda sudah maksudnya ada alumni yang sudah masuk di kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. Itu biasanya tapi saya juga nggak tahu pastinya, tapi saya melihat sendiri. Kalau sekolah Anda sudah ada yang masuk di situ, apalagi tidak terlalu lama di situ, itu nanti akan dilacak dan akan mengakibatkan Anda mungkin juga diperhatikan. Oh iya ya, kakak kelasnya sudah ada yang masuk di sini, jadi itu. Tapi saya enggak tahu aturan resminya, tapi rule of thumb-nya, aturan tak resminya, biasanya itu ada pengaruhnya. Biasanya. Saya boleh menambahkan. Bu Nurina, saya boleh menambahkan. Sangat boleh. Oh baik, adik-adik tadi yang bertanya bahwa apakah kalau mau masuk matematika sementara nilai SMA yang terbaik itu biologi itu tidak bisa melalui jalur tidak bisa masuk ke matematika melalui jalur SNMPTN gitu ya. Jadi begini, pada dasarnya nilai yang digunakan itu adalah nilai total ya. Kalau misalnya tadi biologinya bagus atau matematikanya kurang bagus dibanding biologi. Jadi begini, semua mata pelajaran IPA itu berpengaruh, memiliki pengaruh terhadap prodi yang dituju. Namun demikian, nanti
kalau Anda masuk ke matematika, itu porsi persentase dari nilai matematikanya lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi misalnya begini ya, jadi kalau misalnya biologi 15%, kimia 15%, fisika 15%, nanti matematikanya dikalikan 20%. Jadi dia memiliki porsi lebih tinggi, namun demikian tidak 100% dia ditentukan oleh nilai matematika saja. Nah, kalau tadi apakah kalau ada kakak kelasnya ya, kebetulan kakak kelasnya sudah ada yang di UNER gitu ya, apakah itu nanti memberikan bantuan lah istilahnya ya, nilai terhadap yang bersangkutan yang mau masuk ini. Jadi begini, ada beberapa poin yang berpengaruh untuk masuk ke perguruan tinggi ini ya, yang menjadi penilaian bahwa yang bersangkutan ini bakal diterima atau tidak. Yang pertama tentunya setiap perguruan tinggi itu tidak akan mengambil lebih dari 1 orang biasanya dari SMA itu. Sehingga pintar-pintarnya sekolah mengatur ya, BP atau sekolah mengatur jangan sampai ada double. Jadi kalau kiranya temannya itu prestasinya lebih bagus dari Anda misalnya, atau Anda lebih bagus dari yang lainnya, maka yang lainnya harus ngalah. Jangan mengambil prodi yang sama, nanti pasti yang diambil satu. Gitu. Jadi ini pintar-pintarnya sekolah. Yang kedua, alumni sangat berpengaruh. Jadi nilai dari alumni, prestasi alumni selama di perguruan tinggi di UNER, misalnya sudah di matematika UNER, kemudian Anda juga mau masuk ke sana, prestasi dari alumni yang sudah di UNER itu juga akan berpengaruh. Kemudian ranking sekolah, ranking sekolah juga akan ikut mempengaruhi. Begitu ya, Dek ya? Nggih. Matur nuwun. Begitu, Bu Nurina. Insya Allah sangat jelas, Bu, ke saya. Kemudian untuk mempersingkat waktu, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Iren, apakah ada kemungkinan kita bisa dapat beasiswa dari kampus atau exchange ke luar negeri misalnya? Bu Fat, saya mohon izin menjawab, karena Silakan, ya. mempercepat, karena ada 20 pertanyaan, Bu. Jadi ada 20 pertanyaan lagi. Baik. Saya akan menjawab sangat mungkin ya Mbak ya, karena tadi sudah disampaikan ke Bu Fatma juga bahwa saat ini kami sangat bangga menyebutkan bahwa UNER capaian untuk ranking dunia itu sangat pesat, bahkan sekarang kita 500 besar dunia gitu. Oleh karena itu salah satu penunjangnya adalah bagaimana kita bukan membuang ya, memaksa teman-teman untuk keluar negeri malah gitu loh. Jadi ayo keluar negeri, kita benar-benar memaksa mahasiswa untuk studi keluar negeri gitu. Jadi kalau seandainya memang teman-teman mau keluar negeri, ayo kita bergabung bersama-sama gitu kira-kira. Gitu kira-kira Mbak Iren ya. Kemudian ini juga ada dari Mas Edi Nugroho, prospek kerja lulusan kimia. Nah ini mungkin teman-teman duta yang dari kimia kemarin ada kayaknya. Monggo bisa dibantu menjawab yang singkat, padat, dan jelas. Mengingat masih ada 20 pertanyaan. Terima kasih. Baik, izin menjawab ya Bu. Sama sekalian statistika ya. Nah ini ada teman-teman statistika. Jadi kimia dan statistika. Monggo. Jadi kebetulan saya dari kimia, mahasiswa dari kimia. Nah, jadi sebenarnya apa aja sih prospek yang bisa diikuti ya, yang dimumpuni oleh mahasiswa kimia? Sebenarnya banyak, karena mungkin tadi juga udah disinggung di awal kalau ilmu murni ini punya ranah yang sangat luas gitu. Jadi teman-teman adik-adik yang punya rencana nih buat kerja suka di industri dari kimia itu bisa banget untuk jadi salah satunya itu di bagian quality control atau di bagian research and development. Bagi teman-teman yang suka mengajar, suka melakukan pendidikan, itu bisa menjadi dosen. Kemudian juga teman-teman yang sekiranya tertarik buat riset dan suka nih terkait dengan hal-hal kesehatan, nah itu bisa banget untuk bekerja di lab, bisa di lab, contohnya seperti di rumah sakit kayak gitu. Jadi sebenarnya sangat luas, balik lagi ke awal, karena kita masih ilmu murni, jadi masih banyak aplikasi yang bisa dilakukan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk yang statistik, monggo. Baik, saya izin menjawab, Bu. Iya. Perkenalkan, saya dari mahasiswa statistik. Jadi untuk prospek kerja statistik ini juga banyak banget. Apalagi kalau misalkan teman-teman SMA ini pengen jadi mahasiswa, otomatis kalau misal mau lulus dari mahasiswa kan harus skripsi. Nah, itu
biasanya dari semua jurusan itu pasti mereka membutuhkan statistik, dan itu benar-benar kayak ilmu dari statistik itu berguna gitu, baik dari jurusan ekonomi, kimia, maupun dari jurusan sosial seperti ya kedokteran juga betul lah dari statistik kayak gitu. Karena ada kayak satu bab dalam skripsi yaitu bab 3 tentang metode penelitian, dan itu harus tentang statistik. Jadi benar-benar kerasa gitulah ilmunya kayak gitu. Kemudian ya juga bisa masuk ke bisnis. Kemudian ada juga yang kalau misal mau lanjut S2 bisa juga jadi dosen atau peneliti seperti itu. Itu Bu Nurina. Baik, terima kasih Mas Idrus. Kemudian ini juga ada 3 penanya gitu ya. Pertanyaannya hampir sama. Dari Mbak ya, Mbak Vanesia Tasik, Mas Fani Rotul Haida atau Mbak ya. Kemudian ada Mas Denny Christian menanyakan bahwa penerimaan SNMPTN kualitas siswanya seperti apa yang akan diterima? Apakah hanya cerdas atau bisa bersosialisasi di masyarakat, kreatif, atau seperti apa untuk kriterianya? Kemudian juga kalau misalkan untuk prodi-prodi tertentu seperti teknik lingkungan, apakah bisa menyertakan sertifikat olimpiade kimia? Nah, kayaknya ini ranah Ibu yang bisa menjawab. Kemudian ini juga ada satu pertanyaan yang menarik untuk durasi minimal yang bisa kuliah sampai S2, jadi dari S1 sampai S2 dengan program fast track itu kira-kira berapa lama? Itu kira-kira Bapak Ibu pertanyaannya. Matur nuwun. Oke, siapa dulu nih? Saya mau jawab yang ini kalau fast track ya. Itu tadi. Kalau fast track itu kalau dia bisa antara 4 tahun sampai 5 tahun itu sudah lulus dengan S2-nya. Jadi ketika tahun keempat itu kan dia sudah mulai TA itu sudah langsung ngambil S2. Jadi setahun itu kan bisa double, kemudian setahun berikutnya dia sudah fokus di S2-nya. Jadi tergantung kecepatannya antara 4,5 lah, rata-rata 4,5 5 tahun sudah selesai itu untuk dengan S2-nya. Monggo yang lain, Bu, biar cepat ini. Kriteria untuk SNMPTN kita kalau seandainya memang ada mahasiswa yang pengen masuk ke prodi A tapi sertifikatnya itu bidangnya di prodi B gitu, kira-kira seperti apa? Monggo Bu Mira langsung. Bu Mira. Terima kasih nih Pak Dekan sebenarnya yang tahu. Jadi yang diutamakan kalau misalnya punya sertifikat tentang kimia itu masuknya ke kimia. Namun demikian tetap ada punya kans untuk bisa masuk ke prodi lain. Itu tadi dikalikan faktor konversi ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang prestasi yang lainnya itu lebih bagus dibanding Anda, ya Anda kalah gitu. Kecuali kalau Anda langsung punya sertifikat kimia, masuknya ke kimia itu langsung eye catching, langsung dilihat gitu, langsung bisa masuk. Gitu ya Mas? Mas apa Mbak? Yang kriteria SNMPTN Bu? Kriterianya? Mirip tadi untuk bisa daftar SNMPTN apakah kreatif? Pada dasarnya kan kalau SMA sudah mendaftarkan, sudah masuk ke jajaran yang bisa masuk ke SNMPTN, bisa disubmit ke sana, dia punya hak yang sama. Nah, namun demikian, kira-kira nilai apa atau yang berpengaruh nantinya? Semua nilai berpengaruh. Hanya proporsinya saja yang berbeda. Ya, jadi kalau mau masuk matematika, proporsi dari nilai matematika lebih tinggi dibanding mata pelajaran yang lain. Itu bukan kalau mau masuk matematika harus matematikanya 100, tapi kimianya 4, itu juga enggak boleh. Karena nanti ada misalnya kimia dikalikan 15%, biologi 15%, matematikanya 25% gitu karena mau masuk matematika. Kalau mau masuk kimia juga demikian. Gitu Bu Nurina. Terus manun Bu Mira dan Bu Fat. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi untuk yang Mas Fikri sudah terjawab ya. Sertifikat mempengaruhi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mira. Kemudian lulusan bio tadi juga kalau nggak salah dijelaskan oleh siapa tadi ya? Alifa tadi juga sudah menjelaskan gitu ya. Kemudian ke
Mbak Prena Cynthia mau bertanya untuk teknik lingkungan, prospek kerja lulusan lingkungan apa gitu, dan untuk lomba non akademik apakah berpengaruh? Untuk pertanyaan kedua tadi sudah dijawab oleh untuk lomba non akademik sakit ya Bu Mira ya. Jadi kayaknya sakit ya. Jadi disertakan saja Mbak untuk senam PTN. Kemudian untuk prospek kerja lingkungan mohon izin saya menjawab Bapak dan Ya, Ibu. langsung saja wes. Oke, Yang punya. karena kebetulan saya juga dosen pengajar teknik lingkungan gitu ya, jadi saya insya Allah bisa menjawab lah. Ini yang pertama kemarin alhamdulillah alumni kami juga sudah bekerja di Kementerian Kelautan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi instansi bisa, kemudian mendirikan konsultan sendiri untuk wira swasta juga bisa, menjadi seorang perencana unit-unit pengolahan air bersih, limbah, sampah juga bisa. Terus kemudian menjadi analis juga di lab-lab yang terkait dengan pengelolaan lingkungan juga bisa bekerja sama dengan teman-teman kimia biasanya. Begitu ya Mbak Cynthia. Kemudian next Fisika ini, saya Aulia Rembang. Mbak Aulia, saya ingin mengambil jurusan fisika. Namun Pak saya Dekan tidak langsung. memiliki sertifikat lomba tentang fisika. Apakah masih ada kans untuk diterima? Monggo Pak Dekan. Apa tadi? Sertifikat apa? Sertifikat lomba tentang fisika, Pak. Tidak memiliki sertifikat lomba, apakah tetap bisa masuk daftar fisika lewat SNPTN? Oh, sangat bisa gitu ya. Oh, sangat bisa. Jadi fisika welcome itu. Apalagi pilihan pertama ya insya Allah lebih mudah gitu ya. Untuk masuk fisika gitu ya. Perlu disampaikan menikah Bu Anu Nurina, rata-rata memang perguruan tinggi itu mengambil pilihan pertama ya, adik-adik ya, jangan mengambil di pilihan kedua. Jadi yang diutamakan itu pilihan pertama gitu. Matur nuwun Pak Dekan. Bu Mira tadi mengingatkan saya, jadi adik-adik ini ada and trick ya untuk bisa masuk di UNER. Jadi kami akan memilih teman-teman yang menempatkan kami di posisi pilihan pertama, gitu ya. Jadi kalau seandainya ada 2 orang nilainya sama, satunya UNER pilihan pertama, satunya UNER pilihan kedua, walaupun nilainya sama, mohon maaf yang pilihan kedua ini tidak kami terima. Saya ada tambahan ini dari kemarin Pak Rektor. Jadi kalau pilihan kedua perguruan tinggi yang sama, misalnya pilihan 1 UNER, pilihan kedua juga UNER, itu masih dipertimbangkan. Tapi kalau pilihan 1 perguruan tinggi lain, pilihan kedua UNER, ya mohon maaf, itu UNER tidak ikut gelombang kedua, gitu kata Pak Rektor. Kami tidak mau dinomor-duakan. Harus dimantapkan sejak awal begitu ya, keinginannya apa gitu ya. Matur nuwun Pak Dekan, Bu Mira, kemudian saya lanjutkan. Nilai apa dari Mas Gifari ya, nilai apakah yang disorot untuk bisa diterima di jurusan teknik lingkungan melalui senam PTN? Nah ini kira-kira kalau untuk jurusan teknik seperti apa Bu Mira? Ya kalau untuk teknik lingkungan itu biologi Bu. Oh biologi. Jadi tadi Bu Mira juga sudah menjelaskan Mas Gifar bahwa kalau seandainya masuk departemen biologi berarti nilai proporsi yang lebih besar adalah di nilai biologi, kira-kira seperti itu. Kemudian, ada yang mau ditambahkan, Bu Mira? Betul. Oke, terus. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah Asamau Sofia. Nah, ini Mbak Sofia aja ya, biar gampang. Untuk daftar senam PTN untuk golden ticket, apakah boleh saya melampirkan sertifikat juara yang diadakan UNER, tapi lomba itu tidak linier dengan jurusan yang saya ambil? Iya. Ini kemarin Pak Rektor juga bilang harus linier. Misalnya lomba menanya fisika masuk kedokteran ya. Enggak bisa. Kalau golden ticket enggak bisa. Tapi kalau lewat jalur biasa, SNMPTN biasa atau SBMPTN silahkan. Kayaknya golden ticket nanti dijelaskan di akhir acara AEE oleh PPMP gitu ya.
Baik, nanti mungkin teman-teman rekan-rekan yang ingin seperti apa golden ticket bisa ikut acara AE sampai akhir ya untuk lebih lengkapnya. Ya, matur nuwun Pak Dekan. Aduh, kenapa pertanyaan tambah banyak ya ini? Enggak apa-apa. Kemudian next, beasiswa yang ada untuk daftar di jurusan teknik. Dan agar siswa yang ada keterbatasan biaya bisa termotivasi agar tidak putus asa dalam meraih pendidikan. Nah, ini kira-kira pripun? Iya, langsung saja bisa ikut bidik misi kan? Iya. Ya, sejak awal kalau memang Kemarin ada keterbatasan saya dana bisa bidik misi lewat sekolahnya didaftarkan kolektif biasanya seperti itu. kemarin dapat info dari Pak Rektor kalau FST ini paling banyak dapat beasiswa bidik misi. Sudah tahu nggak ya bidik misi ya? Ini adik-adik ini kan ya. Jadi SPP-nya itu free dan dapat tiap bulan dapat biaya hidup antara 650 sampai 700. Tapi kalau misalkan tidak ada bidik misi, Anda ketika udah masuk ke kuliah di UNER juga akan banyak, apalagi di FST itu akan banyak tawaran-tawaran beasiswa ya dari BUMN atau lembaga-lembaga swasta ya. Baik. Boleh saya tambahkan? Nggih, Pak, monggo. Jadi kalau bidik misi itu sudah pasti ya, Anda sebelum daftar Anda sudah lihat dulu bidik misi. Tapi nanti khusus kalau sudah diterima, nanti pasti akan ada perintah dari bagian akademik fakultas untuk mengumpulkan ini apa namanya kurikulum vitae, daftar riwayat hidup, ya apa itulah namanya ya kayak gitulah. Foto, nomor telepon, nomor HP, alamat dan seterusnya. Kalau nanti diminta itu turuti aja ya. Jadi staf di bagian kemahasiswaan fakultas karena nanti biasanya beasiswa itu datangnya selalu terkaget-kaget gitu ya. Datang hari Senin, tahu-tahu Jumat diminta siapa yang daftar. Kami di bagian akademi kemahasiswaan itu selalu punya rumus begini. Begitu ada tawaran beasiswa datang, langsung file daftar riwayat hidup Anda langsung kami ambil gitu aja, langsung kami berikan. Jadi kami tidak nunggu Anda untuk itu. Jadi kadang-kadang pengumumannya muncul itu peserta beasiswanya sudah dikirim. Jadi nanti kami punya kebiasaan minta daftar riwayat hidup Anda. Apa namanya? Kurikulum vitae, riwayat hidup dan seterusnya, foto, gitu. Jangan dan KHS juga nih Pak, KHS juga gitu. Ya, betul. Tapi sebelum KHS kadang-kadang di semester 1 sudah ada. Oke, ya itu untuk semester pokoknya 1. nanti kalau diminta apa-apa. Ya, mungkin KRS berarti itu. Oke. Dan ini mungkin diingatkan kalau beasiswa tidak bisa double funding ya, adik-adik. Oh, kalau sudah dapat bidik misi, Anda tidak bisa lagi ngajukan beasiswa yang lain. Nanti supaya merata, ya, supaya ada pemerataan. Tidak boleh dapat beasiswa lebih dari 1. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Sylvia, semoga terjawab. Kemudian Mbak Tifa, pertanyaannya tadi saat sudah dijawab ya di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bahwa sertifikat harus linier gitu ya. Kemudian untuk Mbak Lydia Dwianti pertanyaannya teman-teman duta bisa membantu di via forum chat baik YouTube ataupun di chat room terkait dengan webnya PPMB. Karena untuk persiapan atau yang dimiliki administrasinya seperti apa bisa dilihat di website kami di ppmb.uned.ac.id. Nanti teman-teman duta mohon untuk dibantu ditaruh di chat room Zoom atau YouTube gitu ya. Itu tadi untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Lydia. Kemudian Mbak Malinda, kalau kuliah S1 jurusan kimia, apakah kalau mau lanjut S2 harus jurusan kimia juga? Tinggal pripun Bu Mira? Terima kasih. Tidak harus, Mbak. Tidak harus. Jadi S1 kimia banyak yang ngambil S2-nya justru manajemen untuk memperkuat itu. Misalnya S1 kimia mau berwirausaha, perlu S2-nya manajemen juga bisa. Kecuali Anda mau jadi dosen ya. Kalau mau jadi dosen, S1 kimia, S2 kimia, S3-nya justru juga harus bahkan juga harus kimia gitu karena harus linier. Kalau yang tidak mau jadi PNS seperti dosen ini boleh, silakan. Nanti bisa yang S2-nya bahkan teman-teman saya justru bahkan S2-nya banyak yang kedokteran gitu ya. Jadi yang MKet ya, MKet atau MKes ya, seperti itu. Enggak harus S2-nya kimia. S2 itu tergantung keperluannya. Kalau misalnya keperluannya mau kerja sebagai dosen ya memang harus, tapi kalau tidak harus. Silahkan.
Ya itu Monggo. sama itu. Untuk setiap jurusan lain juga sama itu. Oke, Banyak sama. alumni kami dia kerja di bank akhirnya S2-nya ambil kimia, ambil manajemen ekonomi atau akuntansi seperti itu. Sama nggih untuk jurusan-jurusan lain itu. Sama. Kayak kemarin Pak Yuyung Abdi itu yang baru Mm-mm. saja meninggal, nggih, wartawan seniornya Jawa Pos itu S1-nya kimia, Dik, ya. Ayo begitu lulus beliau ngelamar di Jawa Pos gitu ya, langsung keterima dan berkibarnya memang di fotografi ya, akhirnya S2 S3-nya fotografi yang mendukung kerja beliau, tapi beliau banyak meliput kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kimia juga. Karena beliau punya dasar itu. Oke. Baik, matur nuwun Bu Mira dan Bu Fat. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Delirio, karena teknik biomedik ini masuk ke jurusan fisika, jadi nilai-nilai yang diperhitungkan adalah yang di fisika gitu ya, walaupun tadi Bu Mira juga menjelaskan bahwa nilai yang lain juga memiliki perhitungan sendiri, tapi proporsinya lebih banyak di fisika. Kemudian dari Mas Aminun Isani, Olimpiade tadi juga sudah dijelaskan bahwa harus linier ya untuk PTN. Kemudian HI ini, HI itu di Fakultas Fisip ya, bukan di FST. Karena kalau di FST tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dekan, kami ada fisika, kimia, biologi, fisika, kimia, matematika, dan ditambah teknik lingkungan. Nanti besok yang ikut yang ini ya, info sessionnya yang Fisip lah mungkin ya. Bisa ikut info session yang Fisip ya. Kemudian ada Bu Nini lagi ya, yang ingin bertanya. Ada guru fisika yang ingin kuliah S2 fisika biomedis. Pertanyaannya, sejauh mana mata kuliah biologi di dalamnya karena teman guru ini sudah lama tidak mempelajari biologi. Itu pertanyaan pertama, Pak. Kemudian yang kedua, materi medisnya yang terkait dengan fisika secara langsung apa saja, secara umum maksudnya mungkin ngaten nggih. Kemudian yang ketiga, ada titipan pertanyaan dari siswanya sepertinya, apakah tidak ada lomba dari FST ya maksudnya FST yang bisa diikuti dengan hadiah diterima senam PTN atau jalur undangan. Nah itu monggo Bapak Ibu. Matur nuwun. Ini maksudnya S2 teknik biomedis ya. Ya, sepertinya gitu ya. Iya, jadi teknik biomedis itu ada 2 minat, instrumentasi medis dan biomaterial. Tentang kuliah yang berbau medis, biologi itu ada. Gitu, ya. Jadi di samping kuliah inti instrumentasi dan biomaterial, kita biasanya ngambil dari FK, Fakultas Kedokteran, untuk mata kuliah yang berbau biologi atau medis gitu. Jadi materi medisnya apa? Misalnya ya mata kuliah biomaterial gitu ya. Saya punya mahasiswa S2 TB risetnya tentang membuat sensor deteksi detak jantung. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian lomba FST banyak ya, kuis fisika itu ada. Biasanya bulan apa ya? Pertengahan gitu ya. Mungkin yang lain ada ya, bisa nambahkan. Kimia juga ada. Ini ada kompetisi MLC. Iya, matematika ada MLC. MLC Mathematics and Logic Competition. Ya, ini yang pertanyaannya ada apakah bisa langsung dapat tiket untuk masuk itu tadi loh Pak. Hadiahnya itu diterima, bukan hadiah yang lain, tapi hadiahnya itu langsung diterima di fisika gitu loh. Pertanyaannya nggih. Kalau lomba kuis fisika, daftar SNMPTN, sertifikatnya dimasukkan, tentunya lebih diperhatikan gitu ya. Betul, semua sertifikatnya, iya. Intinya sertifikatnya disertakan saja. Mau di matematika MLC, ya pasti akan punya nilai lebih kan begitu. Saya boleh menambah nih Bu Nurina. Jadi tadi yang linear itu yang perhatiannya lebih. Jadi artinya bukan berarti kalau dia tidak linear terus tidak bisa diterima, bukan. Jadi misalnya punya sertifikat kimia, ngambilnya fisika, gitu. Apakah tidak bisa diterima? Masih ada kemungkinan untuk bisa diterima. Kalau yang kimia langsung kimia lah itu kemungkinan diterimanya jauh lebih peluangnya lebih besar. Peluangnya lebih besar. Ya. Baik, matur nuwun Bapak Ibu. Kemudian untuk Mbak Fani, tadi sudah dijawab ya pertanyaannya oleh Bu Mira. Kemudian Mas Muhammad Satria,
sangat bisa, bahkan karena sistem informasi ini masuk ke Departemen Matematika. Jadi kalau saudara punya sertifikat MLC, itu seperti tadi yang disampaikan Bu Mira dan Bu Fat, dan bahkan Pak Eri, agak lebih diprioritaskan. Tapi kalau untuk teknik elektro, itu di fakultas yang lain gitu ya. Kami punya fakultas FTMM namanya, itu ada teknik elektro ada di situ. Tapi disertakan saja tetap semua sertifikat yang dipunyai itu sertakan, pasti akan diperhatikan begitu ya, entah tadi elektro atau sistem informasi begitu. Jadi seperti itu matur nuwun Bu Fat. Kemudian pertanyaannya Mbak Ayu, Mbak Intan Ayu dan Mas Van atau Mbak Fani itu sama ya. Karena kalau teknik biomedis berarti ke fisika, kalau teknik lingkungan berarti lebih ke biologi gitu kira-kira. Prospek kerjanya apa tadi juga sudah dijelaskan. Nanti untuk ini dari Mbak Fani juga kalau nggak salah ya, apakah golden ticket pasti sudah lolos? Jadi kalau seandainya kita dapat golden ticket pasti akan sudah diterima. Mungkin itu maksud pertanyaannya. Pripun Bu Mira atau Bu Fat, Pak Dekan? Enggak, Pak Dekan yang ini golden ticket. Kalau sudah dapat ya, kalau dapat golden ticket ya, kalau sudah dapat loh ya, kan artinya. Oke, gimana Bu PPMB? Ya, biasanya Pak Rektor yang memberikan golden ticket itu nanti akan ada penjelasan di akhir sesi seperti yang disampaikan Pak Dekan di hari terakhir dari ini. Jadi nanti golden ticket ditunggu saja teman-teman sambil cari wangsit gitu ya. Sholatnya yang ya biasanya di akhir-akhir diumumkan itu yang dapat golden ticket siapa saja begitu ya adik-adik. Tolong di keep aja itu. Kemudian ini Bu Sri Anggreni ya, kami ketinggalan gabung. Ibu, kami ada live di YouTube. Nanti insya Allah kalau Ibu ketinggalan gabung bisa akses di YouTube-nya FST. Ibu bisa mengikuti acara dari awal sampai akhir gitu Bu ya kira-kira. Kemudian untuk MLC sama tadi ya sudah dijawab ya kurang lebih sama ini. Informasi tadi juga sama. Kemudian terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, ini sudah nih pas jam 12 pas ini. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah sangat antusias sekali. Semoga kami harapannya ada salah banyak gitu ya dari teman-teman yang ikut event ini nanti bisa bergabung bersama kami menjadi mahasiswa UNER gitu ya, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, matur nuwun teman-teman. Untuk vouchernya Ibu, ditentukannya kapan itu? Oke, nanti kan Mbak Hedi nanti ya. Oh, Mbak Hedi. Oke, baik teman-teman Duta, terima kasih Bapak Ibu matur nuwun. Fakultas Sains dan Teknologi, Pak Dekan, Bu Wadek, Pak Wadek, matur nuwun. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Hedi sebagai MC. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, seru banget Q&A-nya ini. Udah berasa kayak selebgram di YouTube atau vlogger-vlogger di YouTube, Bapak dan Ibu menjawab Q&A, question and answer. Baik, ini pasti teman-teman sudah cukup ya, terpuaskan dengan langsung dijawab oleh penggawa-penggawanya Fakultas Sains dan Teknologi. Ada Pak Dekan, ada Bu Wadek juga, ada Pak Wadek juga, dan juga ada teman-teman dari Duta Fakultas Sains dan Teknologi. Bagi teman-teman yang mungkin masih punya banyak sekali pertanyaan, boleh langsung aja kepoin Instagramnya atau media sosialnya di Fakultas Sains dan Teknologi ataupun di Universitas Airlangga atau di Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru. Seperti yang disampaikan tadi mengenai golden ticket, teman-teman, harap bersabar nanti tanggal 24 Pak Rektor yang akan langsung menjelaskan tentang golden ticket dan siapa-siapa saja yang akan mendapatkan golden ticket. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung cek di Instagramnya Universitas Airlangga. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih semua yang sudah bergabung di siang hari ini, 1 jam yang sangat berfaedah. Luar biasa sekali sampai lapar ya, sudah lapar ya. Sekali lagi, untuk yang mendapatkan giveaway, nanti teman-teman akan dihubungi oleh panitia, karena teman-teman sudah mencantumkan akun Instagram ataupun akun emailnya ya. Nanti akan dihubungi oleh panitia untuk 10 penanya terbaik, akan mendapatkan giveaway dari panitia Airlangga Dagasan Expo dan juga dari Fakultas Sains dan Teknologi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Prof. Yasin atas tahunnya J. Dan juga kepada Wakil Dekan, Bu Dr. Fatmawati, Bu Dr. Eri dan Bapak Dr. Eridani dan juga
Bu Dr. Miratul, dan juga pastinya moderator kita yang sangat antusias, Bu Nirina, terima kasih. Ya, terima kasih juga Mbak Hedi. Kami menunggu semua adik-adik menjadi calon kesatria Erlangga, khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi. Amin. Salam sehat buat semuanya. Ingat pesan Ibu, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya teman-teman ya. Tetap terapkan protokol kesehatan. Sehat selalu dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya adik-adik semuanya, Bapak Ibu guru juga.